Kita akan mempelajari bab pertama, yaitu tentang bentuk pangkat dan akar. Sebelumnya, kita akan mengerti dulu apa yang dimaksud dengan pangkat. Kalau kita punya 2, dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 2, sebanyak 3 kali. Kita perhatikan ini adalah 2 sebanyak 3 kali. Kita dapat menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu 2 pangkat 3. Selanjutnya kalau kita punya 2, dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 2, sebanyak 5 kali. Kita dapat menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana. Di sini ada 2 sebanyak 5 kali. Kita tulis menjadi 2 pangkat 5. Kalau begitu, kalau kita punya A kali A kali A dikalikan sebanyak N kali, kita dapat menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana menjadi A pangkat N. Jadi inilah yang dimaksud dengan bentuk pangkat. Selanjutnya, kita perhatikan contoh berikut. 3 pangkat 4. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Itu sama dengan 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. 9 kali 9. Sehingga diperoleh adalah 3 pangkat 4 sama dengan 81. Selanjutnya, 4 pangkat 3. Berarti ditulis 4 kali 4 kali 4. Sehingga diperoleh ini adalah 64. Selanjutnya, kita akan melihat lagi sifat-sifat bentuk pangkat. Coba kita perhatikan sifat yang pertama. Kalau kita punya 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 itu berarti kita punya adalah 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2. Dikalikan lagi dengan 2 pangkat 2. Berarti kita peroleh ini adalah 2 dikalikan dengan 2. Sehingga kita peroleh 2-nya ada berapa kali? Di sini 3, di sini 2. Berarti kita peroleh 2 pangkat 5. Kalau begitu, A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu sama dengan, coba kita perhatikan, 3 dengan 2 dengan 5. Apa hubungannya? Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi kalau begitu, A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ini adalah sifat pertama. Perhatikan lagi dengan sifat kedua. 2 pangkat 5 dibagi dengan
2 pangkat 2. 2 pangkat 5 itu berarti 2 kalikan dengan 2, kalikan dengan 2, kalikan dengan 2, kalikan dengan 2. Dibagi dengan 2 pangkat 2 adalah 2 dikalikan dengan 2. Dari sini 2 kali 2-nya kita coret, atas dengan bawah, sehingga yang tersisa adalah 2 kali 2 kali 2. Ini dapat kita tulis menjadi 2 pangkat 3. Kalau begitu, kalau kita punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M kurang N. Ini adalah sifat kedua. Selanjutnya, kita akan masuk dengan sifat ketiga. Bagaimana kalau kita punya 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2? 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2. Dan 2 pangkat 3 adalah 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2. Sehingga kita tahu ini adalah 3 kali, ini juga ada 3 kali. Sehingga kita peroleh ini adalah 2 pangkat 6. Sehingga kita dapat ambil kesimpulan A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Ini adalah sifat ketiga. Sifat selanjutnya, kalau kita punya 2 dikalikan dengan 3 dipangkatkan dengan 2. Ini berarti 2 kali 3 adalah 6 dipangkatkan dengan 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Sekarang kita lihat lagi. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Dari sini diperoleh 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Kalau begitu, apa hubungan 36 di sini dengan 36 yang di bawah? Kita dapat ambil kesimpulan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2, ini bisa kita tuliskan menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Kalau begitu, kalau kita punya A dikalikan B pangkat N, itu dapat kita tuliskan jadi A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Sehingga kita peroleh ini adalah sifat keempat. Selanjutnya, sifat yang kelima. Kalau kita punya 6 per 2 dipangkatkan dengan 2. 6 per 2 senilai dengan 3 dipangkatkan dengan 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Bagaimana kalau kita lihat seperti ini? 6 pangkat 2 sama dengan 36. Sedangkan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga dari sini kita peroleh 6 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan 36 dibagi dengan 4 sama dengan 9.
Sehingga kita bisa ambil kesimpulan A per B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ini adalah sifat kelima. Perhatikan lagi contoh berikut. Kita lihat lagi. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kalau kita perhatikan, 8 ke 4, berarti ini dibagi dengan 2. Lalu 4 ke 2, berarti ini juga sama, dibagi dengan 2. Kalau begitu, 2 pangkat 0 itu sama dengan, kita bagi lagi dengan 2. 2 dibagi 2, diperoleh ini adalah 1. Kalau kita lihat polanya, 3, 2, 1, 0. Turun 1-1. Selanjutnya berarti kalau gitu 2 pangkat min 1 sama dengan, berarti 1 dibagi dengan 2, kita peroleh ini adalah 1 per 2. Ini adalah pangkat min 1. Sehingga kita dapat ambil kesimpulan, bilangan apapun, kalau dipangkatkan 0, itu sama dengan 1. Di mana A tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, A dipangkatkan min N, itu sama dengan 1 per A pangkat N. Kita peroleh sifat berikutnya. Perhatikan contoh berikut ini. Akar 8 itu sama dengan akar 4 dikalikan dengan 2. Akar 4 berarti akar 4 kali akar 2. Akar 4 sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya, 81 dipangkatkan dengan min 3 per 4. Sederhanakan bentuk berikut. 81 adalah 3 pangkat 4. Dipangkatkan dengan min 3 per 4. Sehingga diperoleh 3 pangkat 4 dikalikan dengan min 3 per 4. Dari sini, 4 dengan 4 kita coret. Kita peroleh ini adalah 3 pangkat min 3. Atau boleh kita tulis menjadi 1 per 27.